Oke. Jadi saya rekam ini Bapak Ibu, nanti bisa diulang, nanti mungkin saya upload juga di YouTube. Baik Bapak Ibu, jadi seperti tahun kemarin, sesuai dengan yang video saya sampaikan, ada 5 jalur. Jalur yang pertama itu jalur prestasi olahraga, ya, jalur sertifikat. Bisa olahraga, bisa akademis, bisa seni, bisa agama. Ditunjukkan dengan sertifikat. Nah, sertifikat ini yang menerbitkan itu paling tidak itu lembaga di tingkat kabupaten. Jadi kalau lombanya di tingkat kecamatan, biarpun yang mengeluarkan camat, itu mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa digunakan. Jadi setingkat di kabupaten, umpamanya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Dinas Olahraga Kabupaten Bekasi, KONI dan Komite Olahraga, kemudian cabang olahraga umpamanya bulu tangkis, pencak silat, terus bola voli, basket, itu sertifikatnya dipakai bisa. Nah, itu untuk jalur prestasi yang dari sertifikat, ya. Kemudian ini kuotanya lumayan. Nah, ini yang bedanya dengan video saya. Kalau kemarin di video itu cuma 10-10, ternyata kuotanya seperti tahun kemarin ada persentase, ya sekitar berapa ya, 10% atau berapa gitu. Nanti saya coba cek lagi. Itu untuk jalur nilai rapat sertifikat. Nah, satu-satu saya mau tanya, Bapak Ibu ada nggak yang putra-putrinya berniat pakai jalur ini? Ayo. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau ada silakan disampaikan. Barangkali punya sertifikat nanti bisa dicek. Kalista seperti ikut prestasi, Pak. Nggak, yang jalur sertifikat ada nggak? Sertifikatnya ya. Juara ya Bapak Ibu. Juara, bukan peserta. Bukan terbaik, bukan tergiat, atau terapa itu bukan. Tapi juara 1, 2, 3. Ada? Ada nggak? Oke. Kalau tidak ada, nah yang berikutnya ada jalur prestasi olahraga. Itu adanya di SMP 3 Cikarang Utara. Kalau Bapak Ibu, anak-anaknya, anaknya pengen daftar di SMP 3 Cikarang Utara, boleh. Itu SMP khusus olahraga. Silakan, punya, ini nggak pakai sertifikat, tapi mamanya punya kemampuan. Anak saya jago main bola, Pak. Udah pernah ikut festival kesini. Saya pengen daftar. Silakan, dia daftar di SMP 3 Cikarang Utara. Ya, ada nggak? Nah, ada, ini roman zonasi semua. Baik. Tapi saya harus bahas ya satu-satu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Itu jalur itu. Bentar, saya cek jadwalnya. Itu pendaftarannya tanggal 28 sampai tanggal 29. Bapak Ibu, tanggal 28 sampai tanggal 29 yang jalur prestasi. Ya. Tesnya tanggal 30 sampai tanggal 1 Juli. Pengumuman tanggal 2 Juli. Daftar ulangnya tanggal 3 sampai 5 Juli. Jadi ini duluan jalur sertifikat. Makanya yang punya sertifikat enak kalau diterima, yang lainnya berjuang dia udah masuk, tinggal daftar ulang atau tinggal masuk aja. Nah, itu. Oke. Nah, yang ada pertanyaan nggak jalur prestasi Bapak Ibu? Tidak ada. Oke. Yang berikutnya lagi. Sekarang yang jalur ketiga. Jalur nilai rapot. Ketiga apa kedua nih? Sertifikat, kelas olahraga, nilai rapot, afirmasi, zonasi. Jalur nilai rapot. Bagaimana caranya Pak? Nah, ini nilai rapotnya harus
Ini juga ternyata kuotanya banyak, nggak cuma 10, lebih dari 10 tergantung sekolahnya. 10% kalau nggak salah, berarti SMP 12 tahun itu 360 nerimanya. Kalau 10% berarti 36. Jalur prestasi nilai rapot. Nah, jalur prestasi nilai rapot itu ngadu nilai rata-rata rapot. Ngadu nilai rata-rata rapot, saya kasih tahu nilainya dari kelas 4 semester 1, ya Bapak Ibu. Dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Berarti ada berapa? 7. Kelas 4 2 semester, kelas 7, 5 ya. Kelas 5 2 semester, kelas 6 1 semester. Berarti 5 semester. Nah, mata pelajarannya, mata pelajaran agama, boleh dicatat, agama, oh ini baru masuk nih. Nah, ini kelas B nih. Bentar. Silakan yang baru bergabung, langsung mengikuti aja yang baru bergabung. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di akhir bertanya. Karena ketinggalan. Mata pelajarannya agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Jadi sampai 6 ya Bapak Ibu ya. 6 mata pelajaran. Bahasa Sunda nggak ikut, tenang aja. Ya. Bahasa Sunda nggak ikut, nggak usah khawatir. Jadi setiap semester, jadi kelas 4 semester 1 ya Bapak Ibu, kelas 4 semester 1, nih saya kasih tahu caranya. Sekarang boleh ngitung sambil dihitung. Kelas 4 semester 1, nilai agama, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan dijumlahkan, dibagi 2. Itu jadi nilai agama kelas 4 semester 1. Bikin tabel aja nggak apa-apa. Bikin tabel. Kemudian nilai PPKN, nilai pengetahuan ditambah nilai keterampilan dibagi 2, itu jadi nilai PPKN kelas 4 semester 1. Bahasa Indonesia sama begitu, matematika sama begitu, pengetahuan dan keterampilan dijumlahkan. Kemudian IPA juga begitu, IPS juga begitu, pengetahuan dan keterampilan dijumlahkan. Setelah itu, ntar begonya saya ganti ya. Nah, Jembatan Suramadu. Setelah itu apa tadi ya? Kelas 4 semester 1 dijumlahkan. Nah, kelas 5 sama, agama dijumlahkan bagi 2, PKN dijumlahkan bagi 2. Kemudian semuanya itu dijumlahkan, berarti kan kalau ada 6 pelajaran kali 5 berarti 30 ya. Nah, itu dijumlahkan semua dibagi 30, dibagi 6, iya ya. Dibagi 30 ya. Semua dijumlahkan dibagi 30. Kenanya berapa? Kalau di atas 85, Bapak Ibu boleh daftar. Silakan, mau di SMP manapun boleh. Nah, cuman sekedar informasi, waktu tahun kemarin, kalau yang daftar di SMP 1 Tambun itu nilainya tinggi banget. Yang terakhir itu kalau nggak salah 93 apa ya. Orang murid saya aja, murid kita itu tahun kemarin cuman 1 yang lolos nilai rapor di SMP 1. Si Karisa itu aja peringkat 35 dari sekitar 40. Kasihan anak-anak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau maksud saya begini, nanti ketika ternyata ada yang ngepas ya, Bapak Ibu anaknya umpamanya ternyata dijumlahkan nilai ratanya 86,
87. Ya jangan maksa daftar ke SMP 1, mending yang realistis aja, begitu maksudnya. Nah, itu ya biasanya kita kalau orang tua yang daftar ini biasanya nunggu di hari-hari, kalau hari pertama biasanya masih nunggu, lihat dulu di peringkat. Nah, ini pendaftarannya berapa ya? 2 sampai 3 Juli. 2 sampai 3 Juli. Saya mau nanya nih, siapa yang mau daftar ini? Coba, nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Ayo nyalakan mic-nya, siapa yang mau daftar jalur ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mamanya Deva, Pak. Ini maksudnya saya mau lewat jalur rapot. Terus? Mau masuk SMP 3, Pak, maksudnya. Sama Deva nggak ada gambarnya? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Gimana soalnya itu masalah. Nah, kayak gitu. Ayo, gimana? Ini Deva rencananya mau masuk SMP 3, Pak. Terus, Bu? Udah dihitung, Bu? Ya. Udah dihitung? Tadi kemarin sih ngitung nggak dibagi 2, Pak. Cuman ngitung nilainya Deva dari jumlah mata pelajaran 6 ditambah sampai kelas 6 89, Pak. Nggak, tadi belum caranya Bapak. Nanti dirubah ya, Bu ya? Nanti dirubah. Dirubah caranya kayak tadi, kayak saya. Ya. Nilai pengetahuan keterampilan dijumlahkan dibagi 2. Nah, nanti ketemu di total harus ada 30, dijumlahkan berapa dibagi 30, itu ketemunya berapa? Itu. Ya, Bu ya? Dibagi 30 ya. Kalau 89 insya Allah masih ada peluang SMP 3. Restoran daging Tapi tahun kemarin prosesnya gimana, Pak? Hah? Ya maksudnya kan saya nggak ngerti, Pak, cara online itu. Iya, Maksudnya kalau nanti jalur gini, Bu. rapot gimana? Tenang kalau gitu mah, nanti kami bantu pandu dari sekolah. Jadi Ibu tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya? dan tanggal 3 datang ke sekolah. Tanggal 2 nanti ke sekolah. Saya tanggal 2 ke sekolah. Apa aja yang harus dibawa, Pak? Rapot. Rapot dilegalisir nggak, Pak? Nah, kan dilegalisir di sini, Bu. Nggak, nanti nanti kalau ada info berikutnya baru legalisir. Gampang legalisir mah, Bu. Yang penting bawa kakak asli sama rapot, Bu. Oh gitu, kakak asli sama rapot. Kalau yang kemarin, Pak, yang surat kelulusan kayak gitu, Pak? Bawa aja, Bu. Bawa aja. Bawa juga. Ya, itu bawa. Kelulusan itu bawa. Kalau foto jangan ya, Bu ya. Bawa kelulusan, kakak asli, kemudian rapot dibawa. Oke? Okay? Iya. Rapot asli sama fotokopi, Pak? Kalau Ibu udah fotokopi, bawa fotokopiannya sama aslinya, dua-duanya bawa aja. Oh gitu. Tanggal 2 ya, Pak? Jam berapa, Ya. Pak? Dari pagi, Bu. Pagi. Oh, dari pagi. Oke? Okay? Ya udah gitu aja, Pak. Iya, makasih ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Bu. Insya Allah ada peluang, tapi nanti kita lihat sekiranya mamanya berat ya. Nanti kan kalau udah daftar, kalau kita tinggal lihat jurnalnya. Kalau di jurnal masih bertahan ya alhamdulillah, kalau bergeser ya nanti tinggal apa mau nyari sekolah lain, apa mau nunggu jalur yang lain gitu. Oh gitu, iya. Rumahnya di mana, Bu? Di Taman Puri, Pak. Dekat rumahnya Bu Neneng. Oh iya, belakang. Oke, Bu. Ya, Ya. makasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Cukup? Udah, Pak. Cukup. Oke. Terima kasih, Mama Deva. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Yang jalur rapot? Lah, sepi amat ini ya. Jalur rapot, jalur rapot. Jalur donasi aja deh. Siapa? Pak, Jasmine, Pak. Oh Pakai jalur. iya, silakan Jasmine. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Kalau nanti saya tanggal 2 mungkin ke sekolah juga ya, Pak ya. Mau minta bantuan juga. Boleh, Bu. Mau ngapain ya, Bu ya?
Pengen tahu bisa jalur rapot nggak Pak? Kalau ke sana ke SMP 12. Iya, siap. Ibu dari sekarang dihitung aja nilainya yang kayak tadi saya. Jadi buat Ya, kerjaan Ibu, Ibu dari sekarang Terima kasih, itu Pak. nilai. Silakan aja Bapak Ibu yang mau ikut jalur rapot tanggal 2 silakan aja ke sekolah. Ya, tanggal 2. Jangan tanggal 28. Kalau 28 itu buat sertifikat gitu. Ya Bu ya? Ya Pak. Itu aja Mama Raisa, Jasmine. Ya, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Yang lain, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Tikno, saya Mama Safania Pak. Ibu dari Majelis Taklim mana nih? Pak Tikno, Siap. itu kalau seandainya 87, kalau di SMP 2 tahun kemarin berapa paling ininya Pak Tikno? SMP 2 87 agak berat Ibu, tapi nggak ada salahnya mencoba. 87 itu nilai 87 itu kemarin di 12 itu. Murid kita banyak yang masuk di 12. Kalau Tapi sampai santai. Ya nggak, tenang aja nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan bisa, nggak usah galau begitu Mama Rizka. Ya habis ini terakhir nih Pak. Aduh dak-dikduk jadinya. Kalau nggak pengen terakhir, Ibu bikin lagi 1. Udah tua. Ya, udah, 87 nanti kita cek Bu. Bersabar aja nanti kita lihat dulu rankingannya. Sekiranya yang daftar masih di bawah nilai Safania ya kita coba masuk. Kalau mamanya enggak, ya udah berarti enggak usah. Kalau memang pengen banget di SMP 2, tunggu nanti di jalur-jalur yang berikutnya zonasi tentunya. Mudah-mudahan ada peluang seperti itu. Ya. Oh ya udah. Ntar tanggal 2 aja Pak aku ke sekolahan. Oke, siap. Satu Ya, lagi yang jalur rapot, satu lagi ayo silakan saya kasih kesempatan. Ya, Pak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Ayubi. Oh Solehudin iya, Ayubi. Mama Ayubi silakan. Ini Pak, mohon maaf. Untuk penjumlahan pembagian itu cuma kelas 4 semester 1 aja ya Pak? Kelas 4 semester 1 sama semester 2. Oh iya ya. Berarti kelas yang ini ya, yang sesuai yang di rapot ini ya? Iya yang Bu. kemarin dikasih. Itu, oh iya iya. itu mata pelajarannya agama, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Jadi cuma 6. SBDP, PJOK sama bahasa Sunda nggak ikut. Ini kan udah saya coba jumlah, tapi kemarin kalau secara ini di jumlah ada 32 semuanya. Itu cuma dibagi Harusnya 30. 30 Bu. Oh 30. Yang berarti yang kelas 5 cuman 1 semester ya? Enggak Bu, kelas 5 juga 2 semester. 2 semester tapi Kan 6 adanya... pelajaran. 6 pelajaran kali 5 semester kan 30. Kelas 4 2, kelas 5 2, kelas 6 1. Kelas 6-nya 1 ya? Kelas 6-nya semester 1 aja, Bu. Semester 1 aja. Oh iya iya iya. Berarti udah. salah. Yang semester 5-nya cuma 1 semester, berarti kebalik. Ya. Oke. Ya, sabar aja ngitungnya biar benar. Kalian buat kerjaan kan. Soalnya ini yang semester yang kelas 5 semester 2 dapatnya yang semester 2-nya saya cuma selembar. Waduh. Makanya mana itu larinya? Sebentar. Dicari dulu. Oh iya, di satu ini ya. Nah, disatuin. Satu plastik bisa dibolak-balik. Iya. Nah, udah ketemu, Bu. Sebentar. 1 2. Oh iya. Dia nggak nyusun. Iya. Langsung 7 kerjanya di belakang.
Oke Pak, nanti coba saya ketemu lagi. Udah ketemu? Ya di belakang. Oke, siap. Siap. Nah, Oke, cukup udah, Pak, ya nanti. untuk jalur rapot. Selanjutnya Iya, iya. saya ke jalur lain. Oke, jadi Bapak Ibu yang jalur rapot, biarpun nanti anak Bapak Ibu nggak diterima, masih bisa ikut. Nah, umpamanya begini, nih, di SMP, umpamanya daftar di SMP 1, ternyata kegeser karena nilainya nggak masuk. Bapak Ibu, otomatis nama anak Ibu hilang, nggak ada. Nah, itu berarti udah nggak diterima. Bapak Ibu, umpamanya di 12, oh di 12 masih bisa nih nilai anak saya. Bisa daftar dipindahkan ke 12. Kalau umpamanya dari 12 ternyata kegeser lagi, karena ini hilang namanya tuh, udah nggak ada peluang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa daftar jalur yang lain, ya. Jadi jangan terlalu khawatir, santai aja. Berikutnya jalur afirmasi. Afirmasi itu yang punya KIS, yang punya KIS, tapi KIS yang bantuan pemerintah, bukan yang bayar. Kan sekarang rata-rata KIS itu KIS yang ini ya Bu ya, yang sama ya, bayar nggak bayar, kartunya tetap aja KIS. Nah, maksudnya KIS yang boleh daftar SMP itu KIS yang Bapak Ibu nggak bayar bulanan, nggak bayar BPJS, yang dapat dari pemerintah. Kemudian KIP, kartu Indonesia Pintar. Kalau itu mah, saya lihat anak murid kita itu kayaknya nggak ada ada sih 1 atau 2 itu. Kemarin saya lihat ada 1 2, nah itu bisa digunakan kalau tahun sekarang. Ya. Kayaknya ini mungkin KIS mungkin ada, silakan aja yang KIS, tapi KIS yang pemerintah itu, yang bantuan pemerintah. Oke, itu pendaftarannya jalur afirmasi itu tanggal 2 dan 3 sama dengan nilai raport. Sama pelaksanaannya. Berikutnya jalur perpindahan tugas orang tua. Bapak Ibu, di sini ada nggak? Kayaknya sih nggak ada juga. Yang Bapak atau Ibu itu lagi ditugaskan oleh kantornya. Pokoknya kantor Bapak Ibu itu di Jakarta kerjanya. Tapi lagi ada kerjaan, Bapak Ibu suruh mimpin cabang, pokoknya di Cikarang atau di Tambun di sini. Nah, Bapak itu bisa ada jalurnya sendiri tuh, jalur tugas orang tua. Yang penting dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu ini KTP saya nih, kakak saya itu Jakarta Pak, atau Jawa Tengah Pak. Tapi saya sama perusahaan lagi ditugaskan di Tambun. Nah itu boleh, ini ada namanya jalur perpindahan tugas orang tua. Dan anak guru. Nah ini kalau Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai guru, di sini ada keuntungan. Karena apa? Kalau jalur ini tidak ada yang daftar, itu bisa digunakan untuk anak guru. Itu. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang menjadi guru. Kalau yang nggak jadi guru ya nggak apa-apa sih. Aja. Oke, berikutnya, nah itu jalur perpindahan tugas orang tua juga sama waktunya dengan nilai raport tanggal 2-3 Juli. Bukan, tanggal 5 dan 7, maaf, 5 dan 7 Juli. Oke, kemudian, nah yang terakhir ini jalur zonasi. Nah ini rombongan ini kayaknya banyak zonasi. Yang lain deh, ini ntar mau nanya ntar dulu. Yang mana? Jalur zonasi itu mulainya tanggal 9 dan 12 Juli. Ingat-ingat, 9 sampai 12 Juli. Berarti 9, 10, 11, 12, 4 hari. Jalur zonasi itu tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli pendaftarannya. 4 hari. Jadi yang pengen daftar jalur zonasi
Jangan tanggal 28 datang. Mau ngapain? Itu mah ngeribetin saya ntar. Saya usir-usirin. Mending kalau datangnya bawa apa itu? Bawa duren apa bawa apa? Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi yang jalur zonasi itu nanti datangnya tanggal 9 sampai 12 Juli. Nah, Bapak Ibu, nih sambil saya ngomong, saya ingat, bagi yang sudah ngecek NIK, nomor induk kependudukan, NIK-nya anak-anak ya udah dicek di NIK, kemarin kan saya kasih tutorialnya. Ternyata di situ tidak ditemukan NIK-nya, nggak usah khawatir. Bapak Ibu bisa di tanggal 28, ya, walaupun belum pembukaan zonasi itu, Bapak Ibu di tanggal 28 itu bisa ke SMP 1 dan SMP 2 Tambun untuk aktivasi. Bilang aja saya mau aktivasi NIK Pak, gitu. Cari aja di situ. Kalau khawatir tanggal 28 rame ya tanggal 29. Kalau 29 khawatir ramai ya tanggal 30. Yang penting jangan sampai pas pendaftaran NIK-nya masih bermasalah. Nanti Ibu repot ngurusin NIK. Ya. Jadi kalau yang sekarang NIK-nya tidak valid atau belum valid, nggak usah sekarang buru-buru ke catatan sipil. Repot nanti malah nggak dilayanin, malah Ibu riwah lagi. Mana lagi pandemi seperti ini. Jadi mendingan sabar aja, tunggu nanti tanggal 28. Lama kok waktunya, tenang aja. Ya, Bapak Ibu, itu untuk masalah NIK. Saya rasa ada beberapa yang NIK-nya bermasalah, jadi bisa nanti. Atau yang belum ngecek silakan dicek. Caranya gimana? Di video saya yang kedua kemarin yang masalah cara ngecek NIK itu bisa dilihat aja videonya baru diikuti langkah-langkahnya. Kemudian apa yang perlu disiapkan jalur zonasi ini? Itu yang Bapak Ibu perlu siapkan tuh KK asli dan SKL. Ya, KK asli dan SKL. Nanti tahapannya Bapak Ibu bikin akun dulu, nanti kami yang buatin. Kalau Bapak Ibu mau bikin sendiri di rumah silakan, tapi saya harap Bapak Ibu bisa bikin di sekolah. Kenapa? Biar saya yang menentukan titiknya, titik koordinat. Pak, saya pengen tentukan sendiri. Bapak Ibu berdasarkan pengalaman, banyak sekali orang tua yang curang. Ya, kalau sekarang kayaknya enggak. Di daerah lain lah, bukan di Makassar 9 itu banyak yang orang tua curang. Sehingga sering terjadi anak yang mamanya ada tetanggaan ya, jaraknya sama. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Itu beberapa kali terjadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu nanti buat akun sama kami, dibantu menentukan titik koordinatnya. Jadi tidak ada kecurangan di situ. Ya, tidak ada kecurangan menentukan jarak. Kasihan. Terus yang mau curang juga ngapain curang lah. Orang ini buat anak-anak kita kok masa curang. Nyekolahin aja curang, apalagi nanti gedenya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi tolong usahakan untuk pembuatan akun itu lewat kami, biar nanti kita bantu penentuan titiknya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Bapak Ibu pun masuk SMP dengan cara yang berkah. Kalau nanti Pak, kan saya dari SMP 12 jauh, padahal saya pengen sekolah di SMP 12. Kalau jaraknya segitu saya nggak diterima. Ya nyari sekolah yang lain. Bingung amat, sekolah banyak ini kok. Tapi Pak, saya pengen di 12, sekarang di 12. Nanti tetap aja kalau udah masuk mah sama aja, sekolah di mana aja sekarang mah. Sekolah di mana aja sama sekarang. Gak ada sekolah favorit ya Bapak Ibu. Ada. Tetap banyak penduduk, gimana sih dibilangnya? Nih. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Ayo. Itu Mama Safira raise hand itu tangannya. Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Iya. Assalamualaikum Pak. Siapa yang mau nanya nih? Ini Mama Linggar Pak. Mana? Oh iya Mama Linggar, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak mau tanya, saya kan di kakaknya alamatnya di kampung
di itu RT 01 masih Desa Tridaya Sakti juga. Tapi sekarang saya tinggalnya nggak di situ. Maksudnya bukan di RT 1. Bisa nggak itu, Pak? Ibu tinggal di RT berapa sekarang? Sekarang di dekat perumahan Mitra Setia Eka Permai. Kakaknya di mana? Kakaknya di RT 01, masih Desa Tridaya Sakti itu? Juga, tapi Desa Tridaya Sakti. Sebelah mana itu? Simpang 5. Yang dipakai yang itu, Bu. Ini tetap. Oh, jadi nggak usah yang alamat baru. Ini aja. Ya, yang dipakai yang di Simpang 5. Kalau Ibu kemarin merubah, sebenarnya bisa itu waktu setahun yang lalu itu karena pengen masuk 12, dirubah aja kakaknya pindah RT RW atau pindah RT itu bisa pakai surat domisili. Nah, kalau sekarang nggak bisa, Bu. Jadi Ibu pakai tetap yang alamat kakak. Jadi Bapak Ibu nih, pertanyaan Mama Linggar ini untuk semua. Jadi perhitungan jarak itu berbasis alamat yang ada di kakak. Alamat yang ada di kakak. Nah, kalau Bapak Ibu umpamanya dari Kota Bekasi pindah ke sini sudah bikin kakak, tapi baru 3 bulan atau 5 bulan yang lalu, Bapak Ibu harus menyertakan surat domisili. Tuh. Kalau tidak menyertakan itu nggak bisa, gitu. Nah, surat domisili itu bisa digunakan ketika Bapak Ibu alamatnya berubah. Kalau kayak mamanya Linggar, alamatnya di Simpang 5, ya, tinggalnya sekarang di dekat Setia Kompas. Itu. Kompas. Ya, Kompas. Itu pakai surat domisili yang di Kompas itu nggak kepake, Bu. Tetap aja yang diambil yang dari Simpang 5. Oh, gitu. Paham, Mama Linggar? Iya. Kira-kira jarak dari Simpang 5 ke kalau mau daftar ke SMP 12 masih, Pak? Ada kali 5 menit itu. Ada, paling ada. SMP 12. Ya, insya Allah, Bu. Kalau saya kasih prosentase peluang diterimanya ke Simpang 5 itu 70%. Itu emang iya kan itu rumah gua ya. 70%. Bisa, Pak. Insya Allah ya. Lah saya bilang 70% peluangnya, Bu. Berarti kan ya ada kemungkinan enggaknya juga. Iya. Dari pada saya bilang bisa, ternyata tahu-tahu zong, dengan saya bilang 70%. Nggak bisa lu rap. Iya. Yang intinya mah Ibu masih menang sama Tridaya 2 mah, sama Tridas mah Ibu masih menang. Iya. Kalau Pak, kalau untuk Oke, Mama Linggar. Iya, cukup, Pak. Makasih, Pak, infonya. Iya, makasih jawabannya. Sama-sama. Yang lain. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Yang lain. Pak. Nih. Halo juga. Nyalain kameranya, Dek. Waalaikumsalam. Mama Nur Ahwat. Bener? Iya, mamanya Nur Ahwat, Pak, mau tanya. Ya, Bu. Saya kan di Kampung Bulak ngontrak nih, Pak. Terus saya kakaknya di Kampung Mariuk, gimana itu, Pak? Kakak Ibu mana? Ya? Kakaknya mana? Itu Cikarang. Ikut Cikarang, Bu. Ya, ikut Cikarang ya, Pak? Iya, kan tadi saya udah bilang. Kecuali Ibu pindah. Lagi proses atau udah pindah atau lagi proses pindah. Proses pindah aja belum tentu bisa. Pokoknya Ibu sekarang nih, anak mau daftar SMP, Ibu buru-buru nih. Bahkan itu nggak bisa diterima. Gitu, Bu.
Jadi, nah solusinya gimana? Solusinya ibu zonasi. Tapi nanti tunggu belakangan. Itu biasanya kan ada sekolah yang kuotanya itu apa namanya masih bisa masuk gitu. Paham nggak, Bu? Dipencet layar nggak? Suaranya kurang jelas, Pak. Suara saya udah merdu begini. Tadi dulu, Bu. Saya enggak. Yang lain. Bentar ya, Bu. Nah, nih, Bu. Itu pendaftarannya berbasis kakak. Kalau ibu kakaknya Cikarang, daftar di sini yang diambil itu kakak Cikarang. Gitu. Jadi ibu nggak bisa pakai alamat sini, mau pakai domisili pun nggak berlaku. Karena kakak ibu begitu diinput nanti ya Bu ya. Ini Salsabila itu siapa sih ya? Saya mau dulu nih biar Mama apa tuh biar dengar. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi begini. Aduh sama anak tadi. Jadi yang diambil kakak ibu ya surat domisili itu nggak bisa. Jadi gini, ketika nanti ibu pakai surat domisili dari desa ya, namanya daftar ke SMP, ibu masukin nik itu, nik akhwat. Itu ibu ahwat langsung muncul otomatis alamatnya di Cikarang. Iya. Nah iya, lagi dikasih tahu malah iya lagi. Masa dari mana? Jadi gitu, tetap pakai kakak Cikarang. Nah, solusinya ya itu tadi saya bilang. Nanti daftar yang agak belakangan kita lihat. Nanti biasanya ibu kita lihat sekolah yang muridnya ini nih masih memungkinkan untuk dari luar zonasi. Ibu namanya luar zonasi itu nanti. Ya, Mama Ahwat. Oke? Iya, Pak. Mohon maaf ya bila jawabannya tidak memuaskan. Mendingan saya jawab apa adanya daripada saya mengada-ngada memberikan angin surga ternyata nggak pas kan? Iya, Pak. Makasih banyak, Pak, jawabannya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Kayak lagi ngulek sambel itu. Enggak, Pak. Kirain. Yang lain? Saya, ayo. Pak. Ya, Pak. Bapak Mario. Saya, Pak. Bapak Mario, silakan. Bapak Mario dulu nih. Yang laki-laki dulu. Dari tadi perempuan terus. Mana Ini, Bapak Pak. Mario? Mario itu nicknya nggak nongol. Jadi kita disarankan Bapak tadi ke SMP 1, kalau nggak SMP 2. Yang di bawah itu apa, Pak? Kakak, Pak. Kakak Asli. Sama SKL ya? Boleh, boleh. Takut ditanyakan. Terus jam bukanya jam berapa, Pak? Dia dari jam 8 udah buka, Pak. Oh, jam 8 udah buka. Terus ini nanya zonasi kita kan di Taman Puri. Masih ke SMP 12, kemungkinan bisa ya, Pak? Bapak blok apa? Blok D. Ada nggak tetangga yang masuk 12 itu? Dekat rumah Semuanya Bapak? rata-rata masuk, Pak. Nah, ya itu berarti bisa. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Bisa. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak Mario. Ya, saya, Pak. Siap. Ya, duluan lagi. Siapa nih? Siapa yang nanya? Namanya siapa, Bu? Mama Rafif. Orang tua siapa, Bu? Rafif. Rafif, Pak. Kelas 6C. Oh. Silakan, Iya. Ibu. Kan kita kalau menurut kakak kan Pak kita tinggalnya di Tridaya ya Pak ya. Perumahan Tridaya itu Taman Tridaya. Kira-kira 3 km. Kalau ke SMP 12 katanya kemarin nggak dapat Pak, zonanya kurang kata Pak Tekno. Emang udah itu Pak. Tapi tetangga sini banyak ya ke situ rata-rata gitu Pak. Gimana Pak Tekno? Kan kalau saya berdasarkan tahun kemarin ya Bu ya.
Ibu tinggal di mana, Bu? Di Taman Tridaya, di family. Ruko family. Iya. Iya, banyak memang di situ SMP 12. Ya, makanya ya coba aja. Tapi kan saya kan tadi bilang begini. Kalau disimbang 5-70%, ya kan berarti di ibu 50%. Oh, 50-50. 50-50 itu bisa diterima, bisa enggak. Enggak. Ya, Bu ya. Kalau di Tridaya 2, Tridas itu kan? Masih, tapi saya yang kesini, Pak. Yang malah deket Trias itu, tapi di atas. Oh, ya apalagi di situ lebih deket lagi. Iya. Ya, 60% lah, Bu. 60%. Oh, iya. Soalnya kan yang atasnya ya. Iya, nanti kan di ukur jarak, Bu. Otomatis itu, Bu. Kalau Ibu udah nentuin titik itu, di situ ketemu jaraknya, begitu. Iya, 3 kilometer, Pak Tekno. Emang Ibu udah ngecek? Ya kan kemarin Mas kita itu pernah kakaknya dari SMA 2 3 kilometer. Oh, ya siapa tahu begitu SMA mah jadi 2 kilo. Amin, amin. Diturunin. Buminya kan. Ya. Kita cek aja besok, Bu. Iya. Ya. Iya udah, makasih Pak Tekno. Sama Ibu, ada lagi. Pak. Apa nih? Nggak masuk ya. Oh, sebentar. Kanta bukan? Bentar, Bu. Yang lainnya di-mute dulu ya, Bu ya. Tadi tuh. Ini ada bencong. Ayo, Bu. Mama Kalis. Ini Pak, saya mau nyoba nilai raport. Kan kira-kira nggak masuk zonasi masih bisa kan ya Pak ya? Tadi saya sampaikan bisa, Bu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ketika jalur raport anak Ibu tidak diterima, Ibu nanti bisa ikut jalur zonasi. Tenang aja. Kalau saya sih menyarankan, Bu, kalau nilai raport anak Bapak Ibu bagus-bagus di atas 85, daftar aja, nggak usah ragu-ragu. 49. Gitu. Ya, Bu. Suaranya nggak jelas, Ibu. Kurang jelas, maaf. Deketin, nggak apa deketin. Kameranya matiin, nggak apa-apa, Ibu. 9,5. 9,5. Nilainya 95 rata-ratanya. 85. 86. Oh, 86. 86 di SMP 12. Pengennya di mana? Sampai 2. Berat. Itu kemarin 88-90 kalau nggak salah. Bapak Ibu kalau nggak percaya di info PPDB itu kan ada arsip. Nah, saya tulis di deskripsi video saya itu ada link arsip. Silakan dibuka itu arsip tahun kemarin. Ibu lihat SMP 2. Ibu lihat SMP 2, Ibu cek SMP 1. Di situ nilainya ada. Nilai yang paling kecil itu berapa? Itu di arsip. Di web arsip. Adanya di link video saya itu ada di deskripsi video itu ada yang ada demo, ada yang arsip. Ibu cek di arsip itu jadi tahu. Oh, saya kalau nilai saya 85 nggak bakalan saya di SMP 2 karena kemarin 89 paling kecil kayak gitu, Bu. Gitu. Itu buat ngukur. Kalau donasi dapat ya Pak? SMP 2. Donasi ya. Rumahnya di mana, Bu? Malaka. Wah, dapat, Bu. Insya Allah dapat. Saya bilang 90%.
Pencarian NIK itu ada di Pak. Apa ya? Pencariannya? NIK-nya kenapa, Bu? Pas mau ngecek itu NIK kakaknya di ikut trotel Bapak itu nggak ada di pencarian di HP-nya. Ya nanti validasi. Validasi tanggal 28. Gimana? Kamu yang ngomong. Enggak, maksudnya kan kemarin di Bapak itu ada di pencarian NIK. Nah, kita bukannya lewat HP nggak ada, pencarian NIK itu nggak ada. Mau nyari nggak ada. Maksudnya nggak ada fitur pencarian NIK. Ya, fiturnya nggak ada. Saya juga belum ngecek lewat handphone sih, Bu. Nanti coba saya pakai handphone. Saya dari laptop terus, jadi saya nggak tahu di handphone bisa atau enggak. Nanti coba saya saya cek pakai handphone. Kalau mamanya nggak bisa ya berarti Ibu harus pakai laptop ngeceknya. Oh gitu. Oke Pak, ya Pak. Cukup Bu. Terima kasih Pak untuk infonya. Ya sama-sama Ibu. Mama Kalista mau nanya Pak. Siapa Ibu? Mama Kalista. Oh ya silakan Mama Kalista. Iya, ini kan kalau dari jalur zonasi itu kan pendaftaran dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli ya Pak ya? Betul. Nah, terus kan tadi menurut Bapak untuk pengecekan kita dapat atau enggaknya itu harus ke sekolah dulu. Ngecek NIK maksudnya bukan Bu? Pengecekan lokasinya Pak. Oh, itu mah nanti pada saat daftar tanggal 9 Bu. Langsung ke SMP tujuan atau ke Bapak dulu? Nah, begini. Pada saat pembuatan akun, Ibu ke kami. Ya, ini juga jalur yang lain, jalur nilai rapor juga sama. Jadi gini. Sebentar. Jadi begini, kalau sebentar Bu, ini ada telepon penting jadi sebentar ya Bu ya. Oke. Jadi begini, pada saat Ibu daftar itu di kami tanggal 9 ya. Pembuatan akun namanya. Setelah dari kami Ibu ke SMP untuk verifikasi akun. Dari SMP, Ibu nanti ke kami lagi, baru kita bisa login punya akun. Seperti itu caranya. Nah, nanti kalau udah verifikasi ke SMP, nama anak Bapak Ibu itu bisa terlihat di klasemen atau di jurnal, seperti itu. Jadi, jalur zonasi di tanggal 9 itu, Bapak Ibu semua ke sekolah, ketemu saya. Kita ajukan akun. Setelah dapat kertas lembar dari saya, pengajuan akun, Bapak Ibu verifikasi ke SMP tujuan, 12, SMP 2, SMP 1, dan lain sebagainya. Setelah verifikasi, Ibu kembali lagi ke kami, baru login. Bisa login, nanti dapat nomor token, Ibu login. Nah, Ibu kalau udah login itu, nama anak Bapak Ibu udah kedaftar di di web SMP tersebut, bisa muncul nama. Kayak begitu Mama Kalista. Gitu. Ya oke siap, terima kasih. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanya? Nggak, itu jawaban saya jelas nggak Mama Kalista tadi? Iya jelas Pak, jelas. Oh siap. Terima kasih Pak. Yang lain? Yang lain? Saya Pak, Mama Devandra. Mama Devandra, sebentar. Silakan Ibu. Iya Pak, ini tadi kan saya masuk ikut join Zoom-nya terlambat. Mau tanya gini, Devandra kan mau ikut itu Pak daftar lewat prestasi olahraga. Boleh. Iya, itu daftarnya kapan ya Pak? Tanggal 28 Ibu. 28. Nanti bisa ke sekolah, ketemu saya sama Pak Fani atau siapa. Nanti ketemu saya deh, pokoknya apa Bu Neneng gitu. Sertifikatnya Bu, boleh tahu? Iya kemarin udah saya kasih lihat ke Kak Fani. Ada beberapa sertifikat.
Terus kan minta di itu ya Pak ya, apa? Legalisir dispora. Iya. Kemarin saya udah minta tuh Pak ke pelatihnya, minta tolong gitu. Terus dapat kabar katanya kalau yang di luar daerah nggak bisa. Tapi ada satu sih yang GIAS, saya minta dilegalisir kata saya gitu. Tapi malah katanya pakai aslinya aja gitu Pak. Gimana itu Pak? Ibu legalisir sendiri aja ke dispora. Kalau Ibu gitu. Jangan ngandelin pelatihnya. Itu karena pelatihnya malas ke dispora. Pelatihnya siapa? Bang Bodong ya? Iya. Iya, Pak. Nah, jadi gitu. Jadi begini, Ibu ambil sertifikat satu aja yang paling bagus. Satu sertifikat yang memenuhi kriteria dan yang paling bagus. Ibu fotokopi. Bawa ke dispora sendiri, nggak usah ngandelin orang lain. Ya Bu ya. Karena nanti tetap harus ada legalisirannya Bu. Kan dia buat arsipnya itu. Jadi gini, legalisir itu artinya melegalkan. Kalau cuma sertifikat doang tanpa ada legalisiran, itu nggak bakalan diterima. Seperti itu. Jadi kalau bilangnya pakai aslinya aja, ya benar aslinya iya, tapi legalisirnya harus iya. Gitu. Harus ada gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Baik Pak. Oke Bu. Iya. Jadi cuma itu aja ya Pak? Tanggal 28 ya Bu ya, tanggal 28. Iya. Oke. Itu aja Pak, syaratnya itu aja. Syaratnya sertifikat SKL KK Bu. Oke, yang lain? Iya Pak. Baik, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Iya Bu. Saya mamanya Azalea Pak. Sebentar. Mana. Oh iya, silakan Ibu. Iya, Pak, saya kan rencananya mau coba untuk jalur nilai rapot. Nah, saya mau tanya, misalnya Pak, saya coba ke SMP 1, tapi di hari itu dia sudah di bawah posisinya. Kalau sebelum kelempar ya Pak ya, misalnya saya cabut berkas untuk lari ke SMP 2, bisa gak ya Pak? Nah, ini yang paling seru Bu. Tahun kemarin soalnya begitu. Tahun kemarin itu si Karisa itu berada di peringkat 35 di SMP 1. Sedangkan kuotanya itu 41. Berarti kan sekitar 6 lagi tuh tergeser ya Bu ya. Iya. Nah, di hari terakhir saya kerjasama sama ibunya. Ibunya suruh nungguin sono di SMP 1. Saya telepon-teleponan, Bu. Kalau dari hari terakhir ini banyak rombongan, Ibu kabarin kita ya, nanti kita langsung oper ke SMP 2, saya gituin. Iya. Alhamdulillah Bu. Jadi ternyata di hari terakhir juga nggak rombongan. Cuman di awal-awal ada beberapa, selebihnya udah nggak ada lagi sepi. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau pakai jalur nilai rapot, di hari akhir kalau posisi putri Ibu berada di peringkat ujung ya, kita pakai strategi seperti itu. Ibu saya dulu nungguin di sono. Bila perlu kalau ada yang baru-baru jagain, jangan masuk di sekolah gitu. Karena kemarin begitu Bu. Ya Bu ya. Iya Pak. Tapi berarti silakan daftar aja ke SMP 1. Nanti bareng-bareng dengan kami kita liatin, kita pantau. Ya memang nanti dinamikanya seperti itu. Jadi Ibu nggak kaget. Ya. Tapi cuma 2 hari kan ya Pak waktunya ya? Iya, tadi berapa tanggal 2 ya? 2 sama 3. Iya, 2 hari. Nilai rapot ya Bu ya? Iya, nilai rapot. Mana tadi saya lihat. Sebentar saya cek lagi. Iya, kayaknya 2 hari Bu, bener Bu. Oke Pak. Jadi nanti kita ya itu sama-sama lah bareng-bareng. Makanya Bapak Ibu ada apapun koordinasi dengan kami, jadi kita enak. Kami kan ngasih tahu Bu, ini kayaknya peluangnya berat Bu, ini kayaknya akan terlempar. Nah itu kan kita koordinasi aja bareng-bareng. Ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak infonya Pak. Sama-sama Ibu. Yang lain. Saya Pak mau tanya Pak. Silakan Ibu. Iya Bu, silakan. Oh gini Pak, saya mau nanya, kan tadi kata Bapak untuk pembuatan akun dibantu dari sekolah. Kalau seandainya saya bikin akun sendiri, masih bisa kan ya Pak? Boleh Bu.
Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Tapi tadi saya bilang, kenapa dibantu mas sekolah? Khawatir penentuan titik lokasinya salah. Atau ya mohon maaf, karena berdasarkan pengalaman ada beberapa orang tua, ya saya nggak menutupi, ada beberapa orang tua termasuk orang tua kita juga, maka saya 9 tahun kemarin, memang nggak lewat saya, maksudnya nggak dibantu dari kami. Akhirnya apa? Yaitu menentukan titiknya tidak sesuai. Untung tetangganya keterima. Coba Bu. Tapi peringkatnya jauh. Untung tetangganya keterima lah. Kalau nggak terima repot Bu. Saya juga lah Bu. Saya mah nggak. Saya mah menentukan titik kan sesuai dengan yang ada. Gitu. Seperti itu Bu. Jadi kalau Ibu mau. Berarti nanti titiknya dari mana ya Pak? Kalau dibantu sekolah. Oh, tetap dari rumah. Nah, nih Bapak Ibu. Nih ada pelajaran bagus nih. Yang mau daftar jalur zonasi dari sekarang, Ibu bikin titik rumah sendiri di map. Di Google Map. Namanya rumah Wulida. Atau keluarga Wulida. Dipin di map. Caranya Bapak Ibu cari aja di YouTube lah. Bagaimana bikin pin di rumah. Jadi begitu Bapak Ibu nanti PPDB diklik, kalau sudah ini bikin pin biasanya langsung muncul ada titik koordinatnya begitu. Kayak gitu. Oh, seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Biasanya anak-anak lebih tahu nih kalau anak-anak lebih pintar. Ya Bu. Bagaimana Mama Wulida? Pak? Ya. Kalau misalnya dibantu dari sekolah nih ya Pak, kita itu ke sekolahnya sebelum jam 8 atau memang pas jam 8 ya Pak? Dari jam 8 Bu, kan pendaftaran itu sampai jam 3 kalau nggak salah. Oh, seperti itu. Jadi tenang aja, kan biasanya saya juga nggak sendiri, saya juga ada teman yang bantu. Enggak, soalnya waktu 2 tahun yang lalu kakaknya juga saya bikin sendiri Pak akunnya. Iya nggak apa-apa Bu. Lah Ibu mau bikin sendiri silakan, kan saya bilang silakan. Tapi nentuin titiknya itu yang benar, yang presisi. Seperti saya percaya sama Ibu pasti benar. Ini mah saya ngomong secara umum, yang lain juga. Kenapa kita sekolah? Sebenarnya ini mah sekolah nggak ngebantu juga nggak apa-apa Bu. Ini kan begitu udah pelulusan, kami itu udah lepas aja sebenarnya. Cuman saya kan nggak mau anak murid kita itu pada ada yang permasalahan kayak gitu. Nanti titik tadi saya bilang rumahnya sama, satu RT satu gang, bisa yang satu diterima, yang satu nggak diterima. Kan kita juga kasihan orang tua, kan begitu Bu? Iya Pak. Dua-duanya kasihan loh. Iya, Pak. Yang nggak diterima ya kasihan, yang diterima juga kasihan. Kok begitu amat begitu? Gitu Bu. Ya Bu ya. Jadi kalau Mama Wulida mau ngajuin akun sendiri, yakin bahwa alamatnya benar itu ya silakan Pak. Bagus, nggak masalah. Gitu. Ya Bu ya. Oh ya Pak, untuk syaratnya itu fotokopi rapot itu dilegalisir nggak ya Pak? Nanti tunggu info berikut ya Bu ya. Ibu fotokopi aja dulu. Oh iya Pak, baik Pak. Makasih banyak ya Pak infonya. Sama-sama Ibu. Yang lain? Yang lain ada lagi? Cukup? Oke. Alhamdulillah kalau cukup berarti semuanya sudah tersampaikan, tidak ada yang nggak jelas, semuanya jelas. Berarti Bapak Ibu udah paham, ya nanti kita sama-sama berjuang ya Bapak Ibu agar anak Bapak Ibu bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Sebagai gambaran, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun kemarin Alhamdulillah saya sukses mendampingi Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya ke jenjang SMP. Hanya satu yang meleset, Bapak Ibu. Satu yang meleset itu M. Alexandra. Itu rumahnya di Perumahan Puri. Kebetulan mau daftar di SMP 3, tidak diterima. Daftar di SMP 2 juga tidak diterima. Akhirnya di SMP 11. Itu satu yang meleset.
Yang lainnya alhamdulillah sesuai dengan keinginan diterima, ada yang di SMP 1, ada yang di SMP 2, ada yang di SMP 12, yang paling banyak di SMP 12. Di SMP 12 itu tahun kemarin jalur nilai rapot itu murid kita banyak yang diterima di sana. Gitu. Dan alhamdulillah juga perlu Bapak Ibu ketahui, anak-anak kami itu di SMP ya termasuknya lumayan sering ya berprestasi, bahkan di kelas ya alhamdulillah tidak mengecewakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Nanti boleh kalau ada yang belum jelas boleh. Ini nelfon ke dia nggak ngerti. Aru malah pergi. Halo. Iya Ibu. Gimana? Saya mau dulu aja nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Iya Bu, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Mamanya Zahra Pak. Oh silakan Ibu. Ayo Bu. Terakhir ya Bu ya. Oh iya, enggak mau nanya ini aja Pak. Cara kan saya belum ngecek nih. Cara itunya gimana ya? Minta linknya. Di video saya Bu. Di enggak, video tadi, saya. Iya kemarin udah ngikutin, tapi kagak keluarnya apa itu malah pendaftaran. Gimana itu Pak? Keluar pendaftaran. Ya udah kalau gitu gini. Sekarang gini, gimana? Ibu mau daftar jalur apa? Mau kayaknya kalau daftar jalur rapot kan ini SMP 12 kayaknya kurang, cuma tadi dihitung-hitung cuma 84. Jadinya ya, saya memang mau Bu, mohon maaf. Emang jalur nilai rapot tuh nilainya harus segitu. Kalau di bawah 85 nggak bisa. Kalau berapa? Kalau di bawah 85 nggak bisa, harus 85 ke atas. Oh. Mau di SMP manapun jalur nilai rapot harus dapat 85 dulu. Kalau di bawah 85 di SMP manapun nggak bisa gitu. Oh iya ya. Oh ya udah. Jalur ini Pak mau jalur ini aja. Donasi Donasi ya. Nanti tanggal 28 atau 29 Ibu ke sekolah, kita cek bareng-bareng NIK-nya. NIK-nya? Oh, ya udah. Ya, daripada Ibu pusing di rumah berantem sama anaknya malah repot. Iya deh Pak. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya, Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu tanyakan aja, bisa japri ke saya. Minta nomornya kalau yang kelas 6B dan 6C ke Bu Nani dan ke Bu Neneng. Insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu untuk mendampingi agar anak Bapak Ibu bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.